Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kita masih diberikan kekuatan untuk sama-sama menjalankan kewajiban kita salat maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita niat i'tikaf sampai salat Isya sambil melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Nasaihul Ibad atau Istidad Yaumil Ma'ad yang disusun oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bentar. Sebentar Pak, mati nih. Boleh saya bacakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. La mu'allibi hal kitab Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani wa Syanawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bihi fid dharain. Hadrati Syekhna Kasibun Jari wa sallallahu wa sallam dalam silatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Enggak mau ya. Jelek kali laptopnya ya. Ini laptopnya apa ininya nih?
balik lagi ya. Kelihatan Pak? Kelihatan ya? Hah? Gimana? Kelihatan nggak? Sampai mana ya kemarin ya? Rubai ya kemarin. Itu sekolah. Let's see. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lebih besar ya. Oke. Kebaca nggak Pak? Kebaca nggak nih? Kebaca ya. Alhamdulillah. Wa qala alaihi salam, dan telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'atu jawahiro, ada 4 permata, fi jismi bani adama, di dalam tubuh bani Adam. Ya, bani Adam ini istilah untuk manusia. Jadi kadang disebut Bani Adam, anak Adam, kadang disebut insan, kadang disebut bashar, ya, kadang disebut annas. Arba'atu jawahiro, ada 4 permata, fi jismi bani Adam, di dalam tubuh bani Adam, yuziluha, yang bisa lenyap, arba'atu asya'a, oleh 4 perkara. Amal jawahiru, adapun permata tersebut, fal aqlu, yang pertama adalah akal, waddinu, yang kedua adalah agama, wal haya'u, yang ketiga sifat malu, wal amalu sholihu, yang keempat amal soleh. Fal ghadabu, maka sifat marah, yuzilul aqla, dapat melenyapkan akal. Wal hasadu, dan sifat dengki, yuzilud dina, dapat menghilangkan agama. Wat toma'u, dan sifat toma' atau rakus, yuzilul haya'a, dapat melenyapkan sifat malu. Wal ghibatu, dan ghibah, tuzilul amal shalih, dapat menghilangkan amal sholih. Sampai situ aja. Arba'atu jawahiro, ada 4 permata, ya. Permata itu barang berharga, ya. Maksudnya permata di sini ada nikmat Allah yang berharga, yang bernilai, yang diberikan kepada manusia, ya. Akan tetapi 4 permata ini bisa hancur, bisa hilang, bisa lenyap dikarenakan 4 perkara. 4 permata tersebut, yang pertama adalah akal, yang kedua adalah agama, yang ketiga adalah sifat malu, yang keempat adalah amal soleh. Ini. Ulangi, yang pertama apa? Akal, yang kedua agama, yang ketiga malu, yang keempat amal soleh.
Jemaah dimuliakan Allah, selain nikmat iman, yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat akal. Dengan akal lah kita menjadi manusia yang sempurna. Dengan akal lah kita menjadi manusia yang mulia. Ketika manusia masih memiliki akal, maka masih ada nilainya. Walaupun tidak punya harta, tapi masih berakal, masih ada nilainya. Walaupun tidak punya jabatan, tapi masih ada akalnya, itu masih ada nilainya. Tapi kalau sudah tidak punya akal, walaupun kaya raya, walaupun punya jabatan, tapi kalau sudah tidak berakal, maka akan turun derajatnya. Sebagaimana yang Allah firmankan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebagus-bagusnya penciptaan. Maksudnya bahwa manusia ini adalah ciptaan Allah yang paling utama, yang paling bagus, yang paling sempurna. Bukan karena tubuhnya yang kuat, bukan karena fisiknya yang kokoh, tetapi karena ada satu nikmat Allah yang tidak diberikan kepada semua makhluknya, yaitu nikmat apa? Nikmat punya akal. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah selalu memerintahkan kita sebagai manusia untuk menggunakan akal. Berapa ayat yang disebutkan dalam Al-Quran kalimat afala taqilun, apakah kalian tidak punya akal, apakah kalian tidak berfikir? Oleh karenanya hadirin dimuliakan Allah, kita wajib bersyukur dengan diberikan nikmat akal ini. Di antaranya apa? Ya kita duduk di pengajian, duduk dalam majlis taklim. Ini dalam rangka tasyakur bi ni'matil akli. Kita bersyukur atas nikmat apa? Nikmat akal. Alhamdulillah, ya. Dengan akal lah kemudian manusia memiliki kreativitas. Dengan akal manusia memiliki inovasi. Betul nggak? Ini Masya Allah masjid yang begini nyaman. Kenapa? Hasil karya akal manusia. Ya, ini ada laptop, ada proyektor, ada AC, fasilitas, kemudian teknologi, kendaraan, ada pesawat, ada kereta. Ini semuanya adalah hasil daripada karya akal manusia. Oleh karenanya akal adalah suatu anugerah yang besar yang Allah berikan kepada manusia. Nah, kita wajib menjaga akal. Dan ini adalah tujuan adanya Islam, tujuan adanya syariat Islam. Bagaimana syariat Islam itu lihibdil akli, menjaga akal. Kenapa agama melarang minum minuman yang haram? Kenapa agama melarang makanan yang diharamkan? Karena itu dapat merusak akal. Nah, di sini dikatakan yang dapat merusak akal, fal ghadabu yuzilul akla. Yang dapat merusak akal adalah ghadab. Apa artinya ghadab? Marah. Jadi ghadab itu marah. Dalam bahasa Arab ada dua istilah. Yang pertama ghaid, yang kedua ghadab. Ada ghaid, ada ghadab. Wal kadiminal ghaidha. Apa bedanya ghaid dengan ghadab? Kalau ghaid itu marah yang masih tersimpan, marah yang masih ada di dalam hati, itu namanya ghaid bahasa Arabnya, bahasa Qur'annya. Wal kadiminal ghaid. Ini tidak seberapa bahaya kalau marah yang masih ada di dalam hati. Yang berbahaya itu kalau sudah ghadab. Karena kalau ghadab ini sudah dampaknya ini kepada jasadnya, kepada tubuhnya. Kalau marah ini, ghadab ini bisa menggerakkan tangannya, bisa menggerakkan kakinya, bisa menggerakkan mulutnya. Maka orang kalau sudah ghadab,
kalau sudah marah, sudah dilampiaskan kemarahannya, maka kakinya bisa nendang, tangannya bisa mukul, mulutnya bisa teriak, matanya bisa apa? Melotot. Nah itu namanya godob. Jadi godob itu kalau sudah tangannya bergerak, kakinya bergerak, mulutnya bergerak, matanya melotot, itu namanya godob. Nah, godob ini bisa menghancurkan akal. Godob ini bisa merusak akal. Maka orang yang sedang marah itu artinya akalnya sedang menyempit. Orang yang sedang marah itu akalnya sudah dikuasai oleh nafsunya. Nah, makanya jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan untuk wal kadhiminal ghaid, untuk menahan marah. Jadi kalau sudah ada marah, kita tahan. Jangan sampai masuk kepada godob. Karena godob itu minasyaiton. Wa imma yanzago minasyait wa imma yanzagonnaka minasyaitoni nazgun fasta'id billah. Ya, ketika kamu digoda oleh setan, dirasuki oleh setan, maka segeralah berlindung kepada Allah. Jadi kalau kita marah, maka kunci yang pertama segera baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, karena marah itu berasal dari syaitan. Ya. Ini sudah a'udzubillah tapi masih marah, gimana? Kata Nabi, apabila kamu sedang marah, sudah membaca a'udzubillah, falyatawaddo, maka segera ambil apa? Wudu. Fa inna syaitan minan nar. Setan itu diciptakan dari apa? Dari api. Sedangkan api itu bisa padam dengan air. Maka ketika seseorang marah, segeralah berwudu. Jadi wudu bisa meredam kemarahan. Ya. Sudah wudu masih juga marah. Itu. Bagaimana kalau sudah wudu masih marah? Kata Nabi, maka falyaqud, segeralah ambil posisi duduk, jangan berdiri. Kalau orang sedang marah, suruh duduk dulu. Karena kalau berdiri itu tubuhnya bebas, tangannya bebas, kakinya bebas, ya kan? Bisa nendang, bisa kanan, bisa kiri, apalagi jago silat. Nah, tapi kalau suruh duduk, mulai terkunci, ya kan? Kakinya udah mulai terkunci, tangannya udah mulai terkunci. Bagaimana kalau sudah duduk masih marah? Kata Nabi apa? Paliyat toji', suruh berbaring. Ya, suruh apa? Berbaring, kasih bantal, suruh tidur aja. Kalau orang marah, duduk masih marah, suruh berbaring, suruh tidur. Orang kalau udah tidur, insya Allah udah nggak marah lagi. Itu ya. Oh, masih marah juga tuh, gimana ya? Udahlah disiram air aja itu kalau udah begitu tuh ya. Menahan marah artinya mengendalikan marah, karena marah bisa merusak akal. Ya. Biasanya orang yang marah sampai memuncak kemarahannya itu akan menimbulkan dampak yang negatif. Apa dampaknya? Banyak, Pak. Dalam urusan rumah tangga biasanya timbul terjadi perceraian, itu gara-gara marah. Kadang masalahnya masalah sepele saja, tapi karena dia marah, kemudian tidak terkendali marahnya, keluarlah kata-kata apa? Cerai. Kalau di dalam masyarakat timbul ada yang namanya mungkin bermusuhan, tawuran, perang antar kampung, perang antar negara, perang antar kelompok. Ini biasanya dipicu dengan kemarahan. Bahkan yang paling sadis akibat kemarahan adalah sampai terjadi pembunuhan. Jemaah dimuliakan Allah, ya, hal-hal yang membuat kita marah harus kita minimalisir, harus kita usahakan untuk dicegah. Darul mafasid aula min jalbil masalih. Ya, mencegah daripada kerusakan lebih baik daripada mendatangkan kemaslahatan. Hal-hal biasanya, mohon maaf Pak, kalau kita di masjid ini yang biasa menimbulkan
permusuhan, kemarahan, emosi, itu biasanya hal-hal sepele, masalah khilafiyah, masalah perbedaan pendapat, ya. Kalau di kantor perbedaan pendapatan, kalau di masjid perbedaan pendapat, biasanya kan begitu tuh. Ya, di grup jamaah itu biasanya kan ada aja tuh yang mempermasalahkan masalah khilafiyah. Padahal masalah khilafiyah ini sudah ada sejak zaman Nabi, sudah ada sejak zaman sahabat. Ya, pernah di di zaman Nabi, beliau mengutus pasukan dakwah ke Bani Quraidah. Beliau berkata, sebelum pasukan berangkat, beliau bersabda, la tusolliyanna al-asra illa fi Bani Quraidah. Kalian tidak boleh sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Ya, berangkatlah pasukan ini, berangkatlah jamaah ini, rombongan ini. Di tengah perjalanan, belum sampai kampung Bani Quraidah, masuk waktu asar. Maka sahabat terpecah menjadi dua kelompok. Satu kelompok mengatakan, kita mesti sholat asar di sini karena sudah masuk waktu asar. Satu kelompok mengatakan jangan sholat asar di sini. Ini masih di perjalanan. Karena kata Nabi kita harus sholat asar di mana? Di kampung Bani Quraidah. Maka sahabat yang kekeh dengan sholat asar di perjalanan, kami berpendapat bahwa Nabi mengatakan begitu supaya kita mempercepat perjalanan sampai Bani Quraidah, sehingga asar sudah di sana. Karena sekarang sudah masuk waktu asar, maka terpaksa kami harus sholat asar di jalan. Akhirnya sahabat terpecah menjadi dua. Satu kelompok sholat asar di perjalanan, satu kelompok mereka berangkat menuju kampung Bani Quraidah. Akhirnya jamaah dimuliakan Allah, tidak terjadi permusuhan mereka dalam perjalanan. Akhirnya apa yang terjadi pada mereka diadukan kepada baginda Rasul setelah mereka pulang. Ya Rasulullah, kami dalam perjalanan terjadi perselisihan. Sebagian kami ada yang sholat asar di perjalanan, sebagian kami ada yang tetap sholat asar di Bani Quraidah. Kemudian Nabi tanya kepada mereka yang sholat di perjalanan, apa alasan kamu? Kamu sholat asar di perjalanan. Kata sahabat, ya Rasulullah, kami memahami, kami menilai sabdamu bahwa tidak boleh sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Maknanya adalah agar kami mempercepat perjalanan sehingga asar sudah di Bani Quraidah. Jadi kami terpaksa sholat di perjalanan karena asar sudah masuk waktunya. Maka kata Rasul, alasan kamu diterima. Kemudian Rasulullah juga bertanya kepada orang, kenapa kalian sholatnya di Bani Quraidah? Kata mereka yang sholatnya di Bani Quraidah, ya Rasulullah, kami sholat asar di Bani Quraidah itu mengikuti apa yang kau arahkan, sami'na wa ata'na, dengan apa yang kau katakan. Maka kata Nabi, engkau juga alasannya benar. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, perbedaan pendapat itu bukan berarti ada salah satunya salah. Boleh jadi dua-duanya benar. Nah ini kadang kita nih suka menimbulkan percekcokan, persoalan, permusuhan gara-gara ada masalah khilafiyah. Ya, ada yang kunut, ada yang tidak kunut, sudah ikut saja dah. Ya, nggak usah ribut. Ada yang suka tahlil, ada yang nggak suka tahlil. Yang penting masing-masing punya apa? Punya dalil. Ya, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kamu lakukan suatu pekerjaan tanpa dasar ilmu. Jadi yang penting punya ilmunya, yang penting punya dalilnya. Karena bisa jadi dalil si A benar, dalil si B juga benar. Ya. Nah terkadang ini menjadi penyebab kemarahan. Ya insya Allah di sini sih enggak, karena di sini tukang AC semua, adem. Kadang ada tukang kompor, tapi di sini enggak ada tukang kompor, tukang AC di sini, makanya adem sini ya. Jadi jamaah masjid ini jangan jadi tukang kompor. Kadang ada yang suka ngompor-ngomporin gitu ya kan. Akhirnya jamaah panas. Ya, timbullah permusuhan. Nah kita adem-ademin ya, kita jadi tukang AC saja. Mohon maaf Pak,
Ya, beberapa tahun yang lalu terjadi di sekitar kita, tapi bukan di Al Hidayah Blok, bukan Villa 3, tapi Al Hidayah yang satu lagi. Itu terjadi baku hantam di dalam masjid. Gara-gara apa? Gara-gara masalah sholat tarawih. Gara-gara masalah sholat tarawih. Karena ada yang tarawih itu per 2 rakaat atau per 4 rakaat itu baca sholawat. Sallu ala nabiyil mustafa sallu alaih. Dibantah sama yang sebelahnya, ini nggak boleh, Nabi nggak nyontohin, dan begitu berantem Pak, gara-gara ada sholawat antara 2 rakaat sholat tarawih. Akhirnya baku hantam di masjid sampai datang polisi, kan memalukan juga. Ini urusan sholat tarawih. Sholat tarawih hukumnya apa? Sunnah. Mending gak usah tarawih daripada berantem di masjid. Betul gak? Mending gak usah ke masjid deh daripada berantem di masjid gara-gara urusan sholat tarawih. Sholat tarawih sendiri hukumnya sunnah. Diberjamaahkannya juga itu adalah salah satu ijtihadnya Sayyidina Umar. Jadi sholat tarawih mau di rumah juga sah, kan begitu. Kalau sholat 5 waktu, sholat fardu, iya, itu sangat dianjurkan untuk sholat berjamaah. Tapi kalau sholat tarawih, gara-gara baca sholawat antara 2 rakaat sholat tarawih menjadi berantem, ini kan artinya tertipu, ya, tidak paham mana yang lebih utama, mana yang lebih prioritas. Nah, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang permusuhan itu dipicu oleh persoalan-persoalan yang sepele atau masalah khilafiyah. Mohon maaf Pak, sekarang kan luar biasa ya, kalau negeri-negeri di luar sana itu mereka mudah untuk tersulut api kemarahannya. Kan masalah Sunni, Syiah, ya kan? Itu kalau di sana sampai perang saudara, Pak. Suriah itu kan perang saudara, Pak. Ujung-ujungnya kan yang jadi korban ya umat Islam. Yang membunuh ngakunya Islam, yang dibunuh ngakunya juga Islam. Yang di mana Irak juga sama, yang dibunuh ya Islam, yang membunuh Islam juga. Kenapa? Karena mereka begitu mudah tersulut oleh api kemarahan, mudah diprovokasi. Nah, kalau kita insya Allah lah tidak sampai ke situ. Jadi dipermudah saja, ya, dibikin gampang saja khilafiyah yang terjadi di antara kita. Jangan sampai masuk kepada al-ghadab, kemarahan. Kenapa? Karena kalau sudah marah itu akan bisa menghilangkan akal, akan merusak akal. Jadi jangan sedikit-sedikit marah, gitu ya. Karena ada sahabat datang kepada Rasul, ya Rasulullah, tolong berikan aku nasihat. Maka Rasul bersabda, apa katanya? La taghdab, jangan apa? Jangan marah. Kemudian sahabat itu bertanya lagi, ya Rasulullah, apa ada nasihat yang lebih bagus lagi dari itu? Kata Rasul, la taghdab, jangan marah. Apa ada lagi nasihat selain itu? Rasul ulang lagi, la taghdab, jangan marah. Ya, cukup itu aja nasihat dari Nabi. Jangan suka marah, jangan gampang marah. Ulangi, yang pertama Pak, mutiara yang Allah berikan kepada kita adalah apa? Akal. Yang dapat merusak akal apa? Marah. Yang kedua, mutiara yang Allah berikan kepada kita adalah ad-din. Apa itu din? Agama. Agama itu apa? Agama apa Pak? Hah? Agama apa? Masa nggak tahu? Agama apa? Hah? Ada yang tahu agama apa? Aturan. Ya, agama itu menurut definisi para ulama adalah wad'un ilahiyun sa'ikun lidawil uquli salimati ilama yuslihu ama'asyahu mama'adahum. Agama itu adalah aturan hidup dari Allah, ya. Aturan hidup dari siapa? Dari Allah. Jadi kalau aturan itu dibuat manusia bukan agama. Aturan yang dibuat oleh Allah untuk siapa? Lidawil ukuli salimati, untuk manusia yang berakal.
Jadi kalau manusia yang tidak berakal tidak terikat oleh aturan Allah. Makanya dia mau sholat, mau enggak, mau tutup aurat, mau enggak, mau telanjang, mau pakai baju, terserah. Yang tidak punya akal, enggak sholat, enggak puasa juga enggak ada masalah. Itu yang tidak punya akal. Tapi sepanjang masih punya akal, terikat oleh aturan Allah. Wad'un ilahiyun. Jadi aturan dari Allah untuk manusia yang berakal, ilama yuslihu ma'asyahum wa ma'adahum, untuk kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Itu namanya agama. Jadi sekarang jelas Pak, kalau bukan aturan dari Allah itu bukan agama. Ya, apa tuh namanya kalau begitu? Kalau bukan aturan dari Allah bukan agama. Mungkin itu kepercayaan, mungkin itu aliran. Tapi yang namanya agama itu aturan dari Allah. Kenapa? Karena Allah yang punya alam semesta, karena Allah yang punya dunia, Allah yang punya manusia, Allah yang menciptakan manusia. Maka Allah tahu tentang kapasitas manusia, Allah tahu kelebihan dan kelemahan manusia. Maka Allah bikin aturan, Allah bikin pedoman. Nah, itu namanya agama. Orang Jepang bikin kendaraan, maka dikeluarkan buku panduannya. Orang Cina bikin elektronik, bikin handphone, dikeluarkan buku panduannya. Begitu pula Allah menciptakan manusia, maka Allah mendatangkan buku panduannya, yaitu Al-Quran, agama yang dibawa oleh para nabi. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini agama ini adalah anugerah dari Allah. Ya, kalau akal Allah tidak pilih-pilih. Artinya yang disukai, yang tidak disukai dikasih akal. Yang beriman, yang tidak beriman dikasih akal. Tapi urusan agama ini hanya diberikan kepada orang yang dipilih oleh Allah, hanya diberikan kepada orang yang dicintai oleh Allah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang ingin diberi kebaikan oleh Allah, maka diberikan kepahaman agama. Bapak hari ini ke masjid, sholat berjamaah, duduk dalam taklim, ini sebagai bentuk kebaikan dari Allah. Ini sebagai bentuk kasih sayang dari Allah. Ini permata Pak. Yang kedua agama. Akan tetapi wal hasadu yuziluddina. Ya, hasad. Apa artinya hasad Pak? Dengki. Dengki atau iri. Ya, dengki atau iri, tapi bukan syirik. Nah, kalau orang Indonesia kadang nyebut syirik, kamu syirik katanya. Syirik kan menyekutukan Allah, beda. Dengki atau iri itu artinya karohiyatu nikmatil ghairi. Tidak suka orang lain dapat nikmat, itu namanya dengki. Jadi dengki ini bisa merusak agama, ya. Sehingga dengki ini disebut sebagai penyakit hati manusia yang pertama di dunia. Nah, ini Pak. Penyakit hati manusia di dunia yang pertama apa? Dengki. Jadi ini udah penyakit udah penyakit tua ini. Nah, udah penyakit terdahulu, terlama. Yaitu penyakit apa? Dengki. Siapa Pak yang dengki? Orang pertama dengki siapa? Qabil. Yang pertama dengki siapa? Qabil, anaknya Nabi Adam. Dengki kepada siapa? Saudaranya namanya Habil. Dengki karena apa? Habil punya istri lebih cantik. Nah dia, kamu wajah jelek, istri cantik, nggak cocok kamu, gitu ya. Nah, ini orang dengki begitu tuh. Ya, harusnya kan cocoknya sama saya, kan gitu. Nah, orang dengki begitu, tidak suka melihat orang lain dapat nikmat. Istilahnya apa? Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain apa? Senang. Ini orang yang dengki. Jadi orang dengki itu senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Kata Nabi, iyyakum wal hasad fa innal hasad yakulul hasanat kama takulun narul khatab.
Ya, jauhilah sifat dengki, karena dengki itu dapat menghancurkan kebaikan sebagaimana api bisa menghancurkan kayu bakar. Ya, ulangi, yang menjadi mutiara kita satu, akal. Akal jangan dirusak dengan marah. Dua, agama. Agama jangan dirusak dengan apa? Dengki. Yang ketiga, malu. Jamaah dimuliakan Allah. Yang ketiga apa? Malu. Sifat malu juga ini merupakan anugerah dari Allah. Manusia kalau masih punya rasa malu, insya Allah terjaga dari perbuatan dosa. Karena kata Nabi, walakinnal istihya minallahi haqqal haya, orang yang malu, yang benar-benar malu dari iman, itu mereka adalah akan menjaga antahfadur ra'sa wa ma wa'a, kepalanya akan dijaga, otaknya akan dijaga, matanya akan dijaga, telinga akan dijaga, mulut akan dijaga. Itu kalau punya rasa malu. Perutnya akan dijaga, itu kalau punya rasa malu, sehingga tubuhnya ini tidak melakukan perbuatan dosa karena masih punya rasa malu. Rasa malu ini akan hancur dengan sifat toma. Ya, toma. Apa itu toma? Rakus. Rakus terhadap apa? Rakus terhadap dunia, rakus terhadap jabatan. Orang kalau sudah rakus dengan dunia, hilang rasa malunya. Makanya terjadi korupsi, apalagi menipu, apalagi merampas dan sebagainya. Ini karena adanya toma. Jadi toma, ya, toma itu rakus terhadap dunia. Ini bisa menghancurkan sifat malu yang ada di dalam tubuh manusia. Kemudian yang terakhir, ya, permata di dalam diri manusia adalah amal soleh. Amal soleh dapat hancur dengan ghibah. Dengan apa? Dengan ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah itu apa? Dzikru, membicarakan atau menggunjing, membicarakan keburukan orang lain di belakangnya. Ini ghibah. Sekarang ghibah itu sudah menjadi kebiasaan. Kenapa? Urusan keluarga saja semua orang tahu. Urusan rumah tangga aja satu negara orang tahu. Ya, kenapa? Karena diekspos di media. Ya, begitu cepat sekarang itu kita mengetahui keburukan orang. Padahal kewajiban kita adalah menutupi keburukan orang. Kalau ada yang buruk, ambillah itu pelajaran buat kita. Jangan disebarluaskan. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 permata yang mesti kita jaga. Yang pertama akal, yang kedua apa? Agama, yang ketiga sifat malu, yang keempat amal soleh. Insya Allah. Sebelum ditutup silakan ada tanya jawab. Silakan Pak Ji. Waalaikumsalam. Saya melihat tadi ada 4 permata. Betul. Sesuatu yang baik gitu Pak Ustaz. Baik, berharga, bernilai ya. Mengenai masalah akal ini. Ya. Bagaimana seandainya akal itu digunakan manusia untuk membuat keburukan? Ya, cukup satu aja. Jamaah dimuliakan Allah, ya. Makanya akal tidak cukup. Hanya akal saja. Maka akal itu harus dibarengi dengan agama. Gitu ya. Jadi akal itu harus dibarengi dengan agama, karena agama bisa membimbing akal. Orang kalau hanya akal saja, ya, itu bisa bermanfaat, bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan madorot, ya kan? Bencana atau kehancuran itu juga bisa gara-gara orang punya akal yang jahat. Manfaat, maslahat seperti tadi dikatakan adanya pesawat, teknologi dan sebagainya, itu juga bermanfaat karena adanya akal. Jadi akal semata itu tidak cukup. Ya, akal semata tidak cukup, harus dibarengi dengan apa? Dengan agama, gitu ya. Karena agamalah yang bisa mengendalikan akal, membimbing akal, sehingga akal ini menjadi terkendali, terarahkan. Itu dengan agama, begitu ya Pak ya. Jadi kalau akal saja, maka akan menjadi manusia yang sombong.
Kalau akal saja akan menjadi manusia yang sombong, menjadi manusia yang perusak. Itu kalau akal saja. Maka akal tidak cukup, harus dibarengi dengan agama. Agama sebagai penuntunnya. Begitu, insya Allah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Monggo. Silakan, Pak Haji. Apa ada marah yang hati bisa? Oke, ya. Jadi marah itu ada yang syar'i, enggak gitu ya. Marah yang dibenarkan ada. Kenapa? Karena kata Nabi, man ahabbalillah wa abghadalillah faqad istakmalal iman. Siapa yang cinta karena Allah, marahnya karena Allah, berarti telah sempurna imannya. Nah, marah yang benar itu marah apa? Marah terhadap orang yang melakukan kemungkaran. Kita mesti marah, tetapi ingat ada aturannya. Aturannya apa? Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran maka rubah dengan tangannya. Ulama mengatakan tangan di situ adalah kekuasaan. Makanya jadi penguasa itu wajib kalau tujuannya untuk amar ma'ruf nahi munkar. Jadi pengen jadi lurah bagus kalau tujuannya mau dakwah, mencegah kemungkaran. Mau jadi bupati bagus kalau tujuannya untuk mencegah kemungkaran. Nah, jadi kemarahan itu ada salurannya. Satu dengan apa? Dengan tangan. Tangan yang dimaksud dengan kekuasaan. Bikinlah pelaturan. Kalau desa perdes, peraturan desa. Kalau daerah perda, peraturan daerah. Bikin. Itu sebagai bentuk kemarahan kita, ya kan, terhadap kemungkaran. Dengan apa? Kekuasaan. Yang kedua, kalau tidak mampu, kita bukan penguasa, kita bukan pejabat negara, pabilisani. Maka rubah kemungkaran dengan apanya? Lisannya. Minimal kita mampu untuk mencegahnya atau mengingatkannya, tapi bukan mencaci makinya, Pak. Jadi marah di situ bukan berarti mencaci maki, marah dengan cara mengingatkan, menasehati. Ya, karena kita diberikan mulut oleh Allah. Bagaimana kalau dengan mulut tidak sanggup? Kenapa? Karena takutnya menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Maka pabiqolbihi, maka marahlah dengan hati. Kita tidak setuju dengan perbuatan tersebut. Kita tidak rela dengan perbuatan tersebut. Itu juga bentuk kemarahan yang dianjurkan. Jadi ada marah yang syar'i, ada marah yang dianjurkan oleh agama, yakni marah ketika melihat kemungkaran, melihat keburukan. Cukup, Bapak? Iya, gitu. Jadi wadzalika ad'aful iman. Jadi marah dengan hati itu selemah-lemahnya iman. Kalau kita mampu dengan kekuasaan, jadilah penguasa. Kalau tidak mampu, lisan. Minimal sekali sebagai bentuk orang yang beriman, bukti orang beriman, minimal kita marah dalam hati ketika melihat kemungkaran. Itu ya. Cukup. Ada lagi, Bapak? Silakan. Gimana, Pak Haji? Oke. Ada banyak, Pak. Gibah yang dibolehkan banyak. Contoh salah satunya aja ya. Bagi orang yang ditunjuk menjadi saksi di dalam pengadilan. Itu ya. Bagi orang yang jadi saksi di pengadilan, itu gibah yang diperbolehkan. Ya. Misalkan begini. Ada seseorang menjadi terdakwa, sedangkan tidak ada saksi kecuali bapak misalnya. Bapak dipanggil jadi saksi di pengadilan. Bapak diminta persaksiannya dan di situ disumpah. Bapak harus menyampaikan dengan sejujur-jujurnya, dengan sebenar-benarnya. Dalam hal persaksian, Bapak tidak gibah itu. Itu diwajibkan. Seorang saksi wajib menyampaikan faktanya, wajib menyampaikan sejujur-jujurnya. Jadi ada gibah yang diperbolehkan. Jadi kalau nggak salah saya runtut itu ada sekitar 15. Itu di dalam kitab Syu'bul Iman, itu kurang lebih ada 15 alasan gibah yang diperbolehkan. Contohnya lagi adalah mengingatkan orang lain agar waspada dari keburukan, kejahatan seseorang. Misalnya begini, ada orang ini terbiasa menipu, ya,
modusnya macam-macam. Nah, terus kemudian kita kasih tahu teman-teman kita, hati-hati ya, orang ini suka nipu dengan modus ini. Itu bukan ghibah. Itu artinya dalam rangka menyelamatkan saudara kita, menolong saudara kita jangan sampai dizalimi. Begitu ya. Jadi ada ghibah yang diperbolehkan atau bahkan sampai diwajibkan untuk disampaikan keburukan orang apabila kita dijadikan sebagai saksi di pengadilan. Ya, wallahu alam. Cukup ya Pak ya? Ada lagi? Ada lagi Pak Ji mau ditanyakan? Ya. Jadi 4 yang harus kita jaga ya. Pertama akal, 2 agama, 3 sifat malu, 4 amal soleh. Ulangi, 1 akal kita jaga ya, jangan sampai dirusak. Yang kedua agama, yang ketiga sifat malu, yang keempat amal soleh. Semoga ilmu-ilmu kita bermanfaat, apa yang sudah kita cerna bisa diamalkan dan juga bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan kepada kita istiqomah dalam iman Islam dan juga kita bisa mencapai derajat husnul khatimah. Mari kita sama-sama tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan pembacaan doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.